Baik sahabat, kali ini di video saya yang sekian kalinya ini, saya akan menjelaskan tentang dunia satpam sahabat. Karena banyak di kalangan masyarakat menganggap sepele seorang satpam, sehingga profesi satpam terkadang dianggap profesi buangan sahabat. Nah, dengan video ini saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang dimiliki satpam, berikut gaji atau income yang akan didapat oleh satpam ketika telah memiliki jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga pangkat tertingginya sahabat. Baik sahabat, langsung saja akan kita jelaskan tentang pendidikan seorang satpam dan fungsi-fungsi satpam. Satuan pengamanan atau sering disebut juga satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi badan usaha untuk melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya sahabat. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi itu dibentuk. Adapun untuk yang saya sampaikan di awal video saya tadi sahabat, jenjang-jenjang di dunia satpam pendidikannya itu ada 3 tingkatan sahabat. Adapun untuk jenjang pertama atau pendidikan dasar seorang satpam itu dinamakan pendidikan dasar atau disebut juga Gada Pratama. Gada Pratama adalah merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Adapun untuk lama pendidikan yang ditempuh di pendidikan Gada Pratama itu selama 4 minggu sahabat, dengan pola 230 jam pelajaran. Adapun yang akan didalami oleh seorang satpam di tingkat Gada Pratama ini, materi-materinya ditempuh di dalam satu lembaga. Itu akan mempelajari interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok fungsi dalam peranan satpam, kemampuan kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga, dan latihan menembak, pengetahuan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, penggunaan tongkat Polri dan borgol, pengetahuan baris berbaris, dan penghormatan. Itu yang akan ditempuh seorang satpam selama 232 jam pembelajaran sahabat. Jadi bila seorang satpam itu belum melakukan pendidikan dasar ini, maka dia belum bisa dikatakan satpam. Karena seorang satpam itu masih ilegal kalau belum memiliki sertifikat dan KTA satpam yang terdaftar di Mabes Polri sahabat. Itu untuk tingkatan
pertama di pendidikan Satpam, sahabat. Untuk lanjut ke tingkat yang kedua, itu tingkat penyelia atau disebut juga Gada Madya. Merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Adapun lama pendidikan itu ditempuh 2 minggu dengan pola pembelajaran 160 jam pembelajaran. Jadi seorang Satpam tidak bisa langsung untuk mengambil sertifikat pendidikan Gada Madya, sahabat, sebelum seorang Satpam itu melalui proses pendidikan di Gada Pratama. Adapun lanjut untuk ke pendidikan selanjutnya, itu pendidikan tertinggi di dunia Satpam, sahabat. Itu manajer keamanan atau disebut juga dengan Gada Utama. Merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan. Pola pembelajarannya juga itu 100 jam pembelajaran. Adapun untuk mengesahkan ataupun yang boleh melakukan pendidikan di tingkat Gada Utama, itu selain lembaga pendidikan kepolisian negara seperti Sekolah Polisi Negara, hanya perusahaan yang sudah memiliki izin operasional dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai badan usaha jasa pendidikan dalam latihan keamanan. Jadi untuk selain itu maka belum bisa untuk melakukan pelatihan di Gada Utama, sahabat. Kepolisian Resor Metropolitan, Kepolisian Resor Batam, Kepolisian Resor Kota Besar, Kepolisian Resor, Kepolisian Sektor hanya melakukan latihan pemeliharaan kemampuan penyelenggaraan bagi anggota Satpam yang sudah berkualifikasi Gada Pratama dan Gada Madya, sahabat. Jadi seorang Satpam itu dia akan timbul wibawa, timbul marwah seorang Satpamnya, timbul pola bentuk kerjanya ketika Satpam itu udah memiliki standar demi standar dari setiap Satpam itu sendiri, sahabat. Adapun untuk masalah mengenai income atau gaji yang didapat oleh sahabat bila mana nanti ingin menjadi Satpam, itu tentunya sangat berbeda, sahabat. Dari tingkat yang pertama, kedua, dan ketiga itu akan membedakan pendapatannya. Karena tentunya juga pendidikannya ini juga ditempuh dengan proses, sahabat. Sehingga dengan pendidikan itu seorang Satpam juga akan di-income, akan mendapatkan pendapatan bulanannya juga berbeda. Dan untuk pendapatannya juga kalau udah level di Gada Utama biasanya itu rata-rata minimal 10 juta, sahabat, tergantung unit penugasan Satpam itu sendiri. Jadi gaji itu tergantung tempat kerja, sahabat. Ada yang sampai 40 juta basic seorang Satpam. Jadi dengan video ini saya berharap agar semua orang masyarakat juga memahami bahwasanya tugas dan fungsi Satpam itu adalah profesi yang menjanjikan dan betul-betul bermartabat, sahabat.
Mungkin demikian untuk video kita kali ini sahabat, tentang penjelasan di dunia sapam. Semoga bisa bermanfaat, bisa dimengerti untuk rekan-rekan yang belum melakukan pendidikan sapam, sehingga bila mana mau melakukan pendidikan bisa berkomunikasi dengan tempat pendidikannya di daerahnya masing-masing. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat, bila mana ada kesalahan di tentang penjelasan saya di dunia sapam ini. Mohon koreksinya dan mohon untuk dukungannya untuk memperbaiki sahabat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam biru dongker.